Jangan dikira sudah dideklarasikan duluan, Anies Baswedan mendapat keuntungan. Justru sekarang ini bakal capres koalisi perubahan mendapat serangan bertubi-tubi. Posisinya serba merugikan, bukan hanya pada Anies, namun juga pada partai pendukungnya. Nasdem pasti tidak mengira jika upaya mencalonkan lebih duluan akan mampu menaikkan citra. Sepertinya kerugian ini bukan hanya dialami Anies, namun juga Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sudah bisa ditebak sejak awal, ketidakmampuan mantan gubernur DKI menjadi seorang pemimpin terlihat jelas ketika jabatan itu masih melekat padanya. Banyak persoalan yang ditinggalkan di DKI yang seharusnya bisa mengangkat namanya sebagai bakal capres. Dalam berbagai kesempatan, Anies menyatakan tidak perlu menyampaikan visi misi, yang penting rekam jejak. Betapa konyolnya seorang mantan gubernur menyampaikan hal itu. Sebab rekam jejaknya di DKI penuh dengan kekacauan. Kita bisa menebak, Anies berupaya menggiring publik melihat hal positif di DKI. Nyatanya, hal positif di DKI itu terrealisasi karena bantuan pemerintah pusat atau memang kondisi masyarakat. Sebut tentang target pencapaian vaksin. Jelas itu kerja keras dan dorongan pemerintah. Kemudian pengembangan dan peluncuran MRT. Itu juga bukan karena kebijakan yang didorong gubernur. Program yang disampaikan di kampanye seperti OKOC, Kartu Jakarta Jomblo, Rumah DP 0 rupiah, Rumah Lapis, hampir tidak ada yang berjalan optimal. Maka dari itu, kondisi demikian justru memberi efek positif bagi Ganjar Pranowo. Jika saatnya tiba, setelah deklarasi bakal capres, maka orang-orang yang tidak bersimpati pada Anies akan segera merapat. Berharap Anies melakukan banyak hal itu bagai mimpi. Buktinya, meski berkesempatan mencuri start, tetapi berbagai pidatonya tidak menunjukkan gagasan apapun yang brilian untuk Indonesia. Dia hanya bisa menyerang pemerintah saja. Dia sendiri tidak punya ide yang cemerlang dan genuine untuk menarik massa. Barangkali sebagai akademisi okelah, tapi sebagai calon presiden tidak layak sama sekali. Dan Pak Ganjar tinggal memastikan orang-orang yang kecewa pada Anies bergabung bersamanya. Di sisi lain, hanya karena Jokowi, Ganjar dan Prabowo datang ke acara panen raya di Jawa Tengah dan ketiganya bersuah foto bareng para petani yang sedang memanen padi, publik, terutama para pengamat, lembaga rating, rame menganalisa bahwa sudah ada sinyal dari Jokowi bahwa Ganjar akan berpasangan dengan Prabowo. Rame dah jagat maya, padahal itu hanya ulah media. Cari sensasi naikin rating. Pihak PDIP sendiri membantah dan terakhir Jokowi juga bantah. Kalau Anda menganalisa politik berdasarkan data, maka Anda akan sampai kepada kesimpulan bahwa Prabowo itu hanya bisa dapat suara bila narasi politiknya bersama dengan kelompok Islam. Mari kita lihat data. Tahun 2009, Prabowo berpasangan dengan Megawati. Suara Gerindra hanya 4,46%. Itu nasionalis dan nasionalis. Tahun 2014, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Itu perpaduan Islam, PAN, dan Gerindra, nasionalis. Gerindra dapat suara 11,81%. Tahun 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandi yang didukung koalisi Islam, PAN, dan PKS. Suara naik 12,31%. Dari data tersebut, jelas saja Gerindra nggak mungkin mau berkoalisi dengan PDIP. Itu sama saja jeruk sama jeruk. Dan lagi, hasil Munas Gerindra mengamanahkan Prabowo sebagai capres. Dan lagi, ingat deh, PDIP itu partai pemenang pemilu. Dia satu-satunya partai yang lolos presidensial threshold. Mana mungkin Megawati mau hianati kadernya di akar rumput dengan jadikan kadernya sebagai cawapres. Emangnya gampang mendapatkan suara di atas 20%?
itu bukan hanya bersuara di sosmed doang, tapi keringat para akar rumput di seluruh Indonesia yang ada di lereng gunung, di pulau terluar, dan di desa. Makin lama makin ketahuan belangnya para pengamat dari lembaga survei. Semakin membodohi publik. Apalagi dengan kalimat bombastis. Prabowo Ganjar menang mudah. Padahal itu jebakan Batman agar Anies menang mudah. Mengapa? Kalau nasionalis PDIP bersama nasionalis Gerindra pasangan Pilpres, maka itu sama saja memancing gerakan Islam bersatu. Pasti kalah mudah. Justru Anies bersama koalisi Islam menang mudah. Pahami Islam sebagai mayoritas sama halnya pahami Jawa sebagai mayoritas. Itu takdir Indonesia sebagai bangsa. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ahmad Topeng dan Eri Zeli Bandaro yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.